Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan Ibu Salis Hidayati yang akan membahas bab 3, yaitu materi tentang menjalin hidup penuh manfaat dengan menghindari berpoya-poya, riya, sum'ah, takabur, dan hasad. Isi materi yang akan kita bahas yaitu yang pertama, menghindari sifat berpoya-poya, yang kedua, menghindari sifat riya dan sum'ah, yang ketiga, menghindari sifat takabur, yang keempat, menghindari sifat hasad. Menghindari sifat berpoya-poya, yang pertama yaitu tentang pengertian menghindari sifat hidup berpoya-poya. Islam melarang perilaku berlebih-lebihan atau melampaui batas, israf, dan boros, atau biasa disebut tabzir, dalam membelanjakan harta. Keduanya termasuk perbuatan setan. Sebaliknya, Islam menganjurkan umatnya untuk hidup bersahaja, seimbang, dan proporsional. Sesungguhnya gaya hidup seperti itu salah, karena termasuk kategori yang menghamburkan harta. Pemborosan, berpoya-poya merupakan pola pikir, sikap, tindakan yang tidak seimbang dalam memperlakukan harta. Ayat yang menjelaskan tentang berpoya-poya terdapat dalam Quran surat Al-Furqan surat ke-25 ayat 67, itu yang artinya, dan termasuk hamba-hamba Allah yang Maha Pengasih, orang-orang yang apabila menginfakkan harta mereka tidak berlebihan dan tidak pula pikir di antara keduanya secara wajar. Quran surat Al-Furqan Quran surat Al-Furqan surat 25 ayat 67. Tentang perilaku sifat hidup berpoya-poya, yaitu contoh perilaku tabzir, israf dalam makan dan minum. Seorang mengambil banyak makanan dan minuman pada suatu acara tasyakuran, aku tidak mendapat bagian, tetapi tidak mempertimbangkan daya tampung perut, akhirnya tidak menghabiskan makanan dan minuman tersebut. Contoh tabzir al-israf dalam berbicara, berkata-kata yang tidak penting dan tidak perlu, baik secara langsung bertemu dengan lawan bicara atau melalui media elektronik termasuk media sosial. Contoh tabzir dan israf dalam penampilan, memakai perhiasan emas di kedua tangannya, leher, jari, jemari, dan kaki pada saat pertemuan keluarga atau pertemuan yang lainnya, berpakaian mahal, mewah, lengkap dengan tas impor dari luar negeri. Dampak negatif dari berpoya-poya, yang pertama, terlalu sibuk mengurusi kebahagiaan duniawi, melalaikan akhiratnya. Yang kedua, menimbulkan sifat iri, dengki, dan pamer. Yang ketiga, dapat memicu frustasi apabila hartanya habis. Yang keempat, berpotensi menimbulkan sifat kikir. Cara menghindari sifat berpoya-poya yang pertama yaitu dengan membelanjakan harta sesuai dengan skala prioritas kebutuhan. Yang kedua, membiasakan bersedekah dan membantu orang lain. Yang ketiga, bergaya hidup sederhana. Yang keempat, selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kelima yaitu bertindak selektif dan terencana, bersikap rendah hati. Menghindari sifat riya dan sum'ah, yaitu materi yang kedua. Pengertian menghindari sifat riya dan sum'ah. Secara bahasa, sum'ah berarti mendengarkan. Secara istilah, sum'ah yaitu memberitahukan atau memperdengarkan amal ibadah yang dilakukan kepada orang lain agar dirinya mendapat pujian atau sanjungan. Sedangkan riya secara bahasa berarti yaitu menampakkan atau memperlihatkan. Secara istilah yaitu melakukan ibadah dengan niat supaya mendapatkan pujian atau penghargaan dari orang lain. Jadi riya dan sum'ah adalah sifat yang sama-sama bertujuan untuk memberitahukan atau memperdengarkan sesuatu ibadah atau hal kebaikan agar dipuji oleh orang lain.
Riya dan sum'ah merupakan sifat tercela yang menyebabkan amal ibadah menjadi sia-sia dan tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sikap itu bisa muncul pada diri seorang pada saat melakukan ibadah atau setelahnya. Ayat yang menjelaskan tentang riya dan sum'ah yang terdapat dalam Quran surat Al-Baqarah, yaitu ayat 264, yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu merusak sedekahmu dengan menyebut-nyebutnya dan menyakiti perasaan penerima, seperti orang yang menginfakkan hartanya karena riya atau pamer kepada manusia dan tidak beriman kepada Allah dan hari akhir. Perumpamaannya orang itu seperti batu yang licin yang di atasnya ada debu, kemudian batu itu ditimpa hujan lebat, maka tinggallah batu itu licin lagi. Mereka tidak memperoleh sesuatu apapun dari apa yang dia kerjakan, dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang kafir. Ciri-ciri riya dan sum'ah: selalu mengungkit amal baik yang pernah dilakukan. Yang kedua, beramal hanya sekedar ikut bersama orang lain. Yang ketiga, malas melakukan amal soleh jika tidak dilihat orang lain. Yang keempat, melakukan amal kebaikan jika di tengah kelayakan ramai. Yang kelima, amalannya selalu ingin dilihat dan didengar agar dipuji oleh orang lain. Dampak negatif dari riya dan sum'ah yang pertama yaitu muncul rasa tidak puas atas amal yang dikerjakan. Yang kedua, muncul rasa gelisah saat melakukan amal kebaikan. Yang ketiga, merusak nilai pahala suatu ibadah. Yang keempat, mengurangi kepercayaan dan simpati dari orang lain. Yang kelima, menyesal apabila amalnya tidak diperhatikan oleh orang lain. Cara menghindari sifat riya dan sum'ah: yang pertama, 1. Meluruskan niat. Yang kedua, memohon pertolongan kepada Allah. Yang ketiga, memperbanyak rasa syukur. Yang keempat, memperbanyak ingat kematian. Yang kelima, membiasakan hidup sederhana. Materi yang ketiga, menghindari sifat takabur. Pengertian takabur adalah sifat seseorang yang menunjukkan sifat sombong atau merasa lebih kuat, lebih hebat dibanding orang lain. Orang takabur selalu meremehkan dan merendahkan orang lain, tidak mau mengakui kehebatan dan keberhasilan orang lain, dan menolak kebenarannya. Ayat yang menjelaskan tentang sifat takabur terdapat dalam Quran surat Al-A'raf, surat ke-7 ayat 40. Yang artinya, sesungguhnya orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami dan menyombongkan diri terhadapnya tidak akan dibukakan pintu-pintu langit bagi mereka, dan mereka tidak akan masuk surga sebelum unta masuk ke dalam lubang jarum. Demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat jahat. Quran surat Al-A'raf surat ke-7 ayat 40. Dampak negatif dari sifat takabur: yang pertama, dibenci oleh Allah dan Rasul-Nya. Yang kedua, dibenci dan dijauhi oleh masyarakat. Yang ketiga, mata hatinya terkunci dari memperoleh hidayah kebenaran. Yang keempat, mendapat siksa akhirat. Yang kelima, dimasukkan ke dalam neraka. Cara menghindari dari sifat takabur: yang pertama, menyadari kekurangan diri. Menyadari bahwa hidup di dunia hanya sementara, berusaha selalu menghargai orang lain, bersifat rendah hati, ikhlas dalam melakukan ibadah. Materi yang berikutnya, yang keempat, menghindari sifat hasad. Hasad adalah sifat seseorang yang merasa tidak senang terhadap kebahagiaan orang lain karena memperoleh suatu nikmat dan berusaha menghilangkan nikmat tersebut. Sifat ini muncul pada diri seseorang dikarenakan adanya rasa benci terhadap segala sesuatu yang dimiliki orang lain, baik berupa harta benda maupun jabatan. Ayat yang menjelaskan tentang sifat hasad yaitu
dalam Quran surat An-Nisa ayat 32, yang artinya, dan janganlah kamu iri hati terhadap apa yang telah dilebihkan Allah kepada sebagian kamu atas sebagian yang lain, karena bagi laki-laki dan bagian dari apa yang mereka usahakan, dan bagi perempuan pun ada bagian dari apa yang mereka usahakan. Mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Maha mengetahui segala sesuatu. Quran surat An-Nisa ayat 32. Menurut Imam Al-Ghazali, ada 3 jenis hasad yang membahayakan manusia, yaitu yang pertama, mengharapkan hilangnya kenikmatan yang dimiliki orang lain dan ia mendapatkan nikmat tersebut. Yang kedua, mengharapkan hilangnya kebahagiaan orang lain meskipun ia tidak mendapatkan kebahagiaan tersebut. Asalkan orang lain jatuh menderita, ia akan merasa bahagia. Yang ketiga, benci terhadap orang lain yang dapat menyamai dan melebihi nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, meskipun ia tidak mengharapkan hilangnya nikmat dari orang tersebut. Dampak negatif dari sifat hasad yang pertama, menentang takdir Allah. Hati menjadi susah, menghilangkan keinginan berdoa, menghalangi keinginan berdoa kepada Allah, meremehkan nikmat dari Allah, merendahkan martabat orang lain. Cara menghindari dari sifat hasad yaitu meyakini bahwa keadilan Allah Subhanahu wa Ta'ala, memperbanyak rasa syukur, menjaga sifat rendah hati, senang membantu orang lain, mempererat tali silaturahim, mendahulukan kepentingan umum. Demikian materi yang kita bahas pada kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.